Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 1 saya dengan judul Dasar Perhitungan Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui, yaitu 1. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari modal. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Dan yang keempat adalah penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, menurut Undang-Undang PPH terdapat 2 jenis biaya atau pengeluaran, yaitu yang pertama yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto dan yang kedua yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Nah, langsung saja ke penjelasan pertama mengenai jenis biaya, yaitu tadi biaya-biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Yang pertama adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pemberian bahan upah, gaji, honor, dan lain-lain kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendirinya disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian dari selisih kurs. Yang kelima, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Yang kedelapan, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, yang kesembilan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih dengan syarat. 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil. Yang kedua, telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Yang ketiga, telah dipublikasikan. Dan yang keempat, menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Dirjen Pajak. Lalu di sini lanjut yang ke-10 adalah premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang ke-11, penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natura berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Yang ke-12, kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya atau maksimal 5 tahun. Nah, selanjutnya yaitu mengenai biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi daripada penghasilan bruto. Yang pertama adalah pembagian laba dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, premi asuransi, kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. Yang kelima, penggantian atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makan dan minum atau yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Lalu yang keenam adalah jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pribadi atau badan dalam negeri melalui Basnas yang disahkan oleh pemerintah. Yang kedelapan yaitu pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. Yang ke-12, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 1. Dikenakan PPh yang bersifat final, kedua bukan objek pajak, dan yang ketiga PPh yang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang PTKP. PTKP merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Ini berarti apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 25 atau 29. Dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek pajak PPh,
pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 strip PMK 010 strip 2016 tentang penyesuaian PDKP yang didasarkan pula pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 7, tarif PTKP terbaru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghasilan tidak kena pajak untuk diri wajib pribadi orang pribadi adalah sebesar 54 juta. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak tambahan untuk wajib pajak yang kawin adalah 4.500.000. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak tambahan untuk seorang istri yang penghasilan dengan suami digabung adalah 54 juta. Dan yang keempat, penghasilan tidak kena pajak tambahan untuk setiap anggota keluarga, baik yang sedarah maupun memiliki garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yaitu 4.500.000. Jumlah tanggungan tersebut maksimal untuk 3 orang. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang depresiasi atau penyusutan untuk aktiva tetap berwujud. Nah, depresiasi merupakan pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan hal ini tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Nah, metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang itu ada dua. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method, dan yang kedua adalah metode saldo menurun atau declining balance method. Saat penyusutan itu dapat dimulai pada 1 bulan dilakukannya pengeluaran, kedua untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya pun dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Lalu yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud, mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Nah, di sini terdapat tabel masa manfaat dan tarif penyusutan untuk kelompok aktiva berwujud atau harta tetap berwujud, di mana harta tetap berwujud ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama golongan bukan bangunan dan golongan bangunan. Nah, golongan bukan bangunan ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama atau kelompok pertama yaitu dengan masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan garis lurus 25% dan saldo menurun 50%. Kelompok kedua dengan masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%. Dan kelompok ketiga dengan masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Serta kelompok keempat yaitu dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Lalu untuk golongan kedua yaitu golongan bangunan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok permanen dan tidak permanen. Untuk kelompok permanen dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan garis lurus 5% dan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun dan tarif penyusutan garis lurus 10%. Langsung saja ke penjelasan yang terakhir yaitu tentang amortisasi atau penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud. Nah, amortisasi merupakan pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan, hak guna, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Nah, di sini juga terdapat tabel masa manfaat dan tarif penyusutan dari kelompok aktiva tidak berwujud atau harta tetap tidak berwujud, di mana dibagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama dengan masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan garis lurus 25% dan saldo menurun 50%. Kelompok kedua dengan masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%. Serta kelompok ketiga dengan masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Serta kelompok yang terakhir atau kelompok keempat yaitu dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi minggu ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.